satu, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Maisa dari kelas TI 25E dengan NIM 202500401008. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai pengenalan algoritma dan struktur data, khususnya mengenai variabel, tipe data, dan perulangan. Materi ini sangat mendasar dan krusial bagi siapa saja yang ingin mendalami dunia pemrograman, karena inilah fondasi bagaimana sebuah logika program dibangun. Oke, langsung aja kita mulai. Apa itu algoritma? Secara sederhana, algoritma adalah kumpulan urutan perintah yang logis untuk memecahkan sebuah permasalahan. Jadi, kata kuncinya adalah logis dan pemecahan masalah. Tanpa alur yang logis, sebuah instruksi tidak bisa disebut sebagai algoritma yang efektif. Next, uraikan deskripsi, flowchart, dan list kode. Dalam praktiknya, kita bisa merepresentasikan algoritma dalam 3 cara utama, yaitu uraikan deskripsi, flowchart, dan list kode. Pertama, uraikan deskripsi. Contoh paling dekat dengan keseharian kita adalah instruksi memasak mie goreng instan. Mulai dari menuangkan air, menyalakan kompor hingga mie siap dihidangkan dalam 11 langkah terperinci. Kedua, ada flowchart. Ini adalah representasi visual menggunakan simbol standar untuk menggambarkan alur logika. Kita menggunakan simbol oval untuk awal dan akhir, persegi panjang untuk proses, belah ketupat untuk keputusan seperti pengecekan angka genap atau ganjil, dan paralelogram untuk input atau output data. Terakhir ada base code, yaitu representasi informal yang menggunakan bahasa sehari-hari namun menyerupai struktur pemrograman. Tujuannya agar logika program mudah dipahami oleh manusia sebelum kita memulai menulis kode yang kaku. Next, ada variabel dan konstanta. Kita masuk ke struktur data. Komponen pertamanya adalah variabel. Bayangkan variabel sebagai sebuah wadah atau kontainer sementara untuk menyimpan nilai di memori komputer. Saat kita membuat variabel, komputer menyiapkan satu slot memori untuknya. Lalu ada aturan penting dalam menamai variabel. Pertama, harus dimulai dengan huruf atau underscore, buka huruf, tutup huruf. Tidak boleh diawali angka. Kedua, tidak boleh menggunakan spasi atau kata kunci cadangan atau reset keywords. Ketiga, bisa berdiri dari kombinasi huruf, angka, dan underscore. Selain variabel, kita juga mengenal konstanta yang nilainya tetap dan tidak berubah selama program berjalan. Next, ada tipe data. Setiap variabel membutuhkan tipe data agar komputer tahu jenis informasi apa yang disimpan. Misalnya, apakah itu angka bulat, angka desimal, atau teks. Pemilihan tipe data yang tepat akan membuat program kita lebih efisien dalam penggunaan memori. Next, di sini ada operator dan jenisnya. Operator dalam bahasa pemrograman merupakan simbol yang dapat digunakan untuk melakukan suatu proses. Contohnya operasi matematika seperti perkalian, pembagian, pengurangan, dan penjumlahan. Selanjutnya ada jenisnya, yaitu pertama operator aritmatika, kedua operator penugasan, ketiga operator perbandingan, keempat operator logika, kelima operator bitwise, keenam operator ternary. Next, ada operator aritmatika. Operator yang digunakan untuk melakukan operasi perhitungan matematika sebagai berikut simbol dan fungsinya. Next, ada operator penugasan. Operator yang digunakan untuk memberikan sebuah nilai ke dalam variabel atau assignment
operator. Nah, simbol dan fungsinya sebagai berikut. Next, ada operator perbandingan. Operator yang digunakan untuk membandingkan antara beberapa kondisi. Nilai yang dihasilkan adalah boolean, yaitu berupa true atau false. Nah, ini simbol dan fungsinya. Oke, next ada operator logika. Operator logika adalah operator yang mempunyai nilai kebenaran sesuai dengan kaidah matematis. Nah, berikut simbol dan fungsinya. Next, ada juga operator bitwise. Operator yang digunakan untuk operasi bit atau biner, berlaku untuk data int, long, short, char, dan byte. Nah, sebagai berikut simbol dan fungsinya. Next, yang terakhir ada operator ternary. Operator kondisional yang menggunakan tanda tanya dan titik 2 sebagai pemisah pilihan jawabannya. Nah, berikut seperti kayak contoh berikut. Next, ada struktur data atau perulangan. Nah, apa itu perulangan? Perulangan atau yang lebih dikenal dengan istilah looping adalah sebuah metode yang digunakan oleh komputer untuk menjalankan baris program secara berulang-ulang sesuai dengan kondisi dan batasan perulangan. Next, di sini ada looping for. Looping for di Java adalah struktur kontrol perulangan yang memungkinkan blok kode dieksekusi berulang kali. Biasanya ketika jumlah iterasi sudah diketahui, sangat efektif untuk mengulang elemen dalam array atau koleksi dengan sintaks sebagai berikut. Next, ada juga looping while. Looping while di Java adalah struktur kontrol perulangan yang menjalankan blok kode berulang kali selama suatu kondisi boolean benar atau salah. Nah, terpenuhi bernilai true. Perulangan while sangat berguna saat jumlah iterasi tidak diketahui sebelumnya karena kondisinya diperiksa sebelum blok kode dieksekusi, dan loop akan berhenti ketika kondisi menjadi false. Berikut. Next, ada studi kasus program kasir Java. Studi kasus ini untuk memberikan gambaran nyata. Mari kita lihat studi kasus pembuatan program kasir sederhana menggunakan Java. Nah, jadi logikanya begini. Program akan meminta pengguna masukkan jumlah barang dan harga per barang. Ada sistem validasi di mana harga tidak boleh bernilai negatif. Jika salah, user harus input ulang. Nah, setelah total dihitung, program memiliki logika keputusan. Jika total belanja mencapai 500.000 atau lebih, pelanggan otomatis mendapatkan diskon sebesar 10%. Lalu di akhir, program akan menampilkan rincian total belanja, besar diskon yang didapat, dan total akhir yang harus dibayar. Next, sebagai kesimpulan, memahami algoritma dan struktur data adalah langkah pertama untuk menjadi pengembang perangkat lunak yang baik. Dengan algoritma yang tepat dan pengelolaan variabel yang efisien, kita bisa membangun solusi digital yang bermanfaat bagi banyak orang. Oke, baik, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.